Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan namo buddhaya. Kami dari kelompok Gua Talo. Saya sebagai Willy Wijaya. Saya Ismail Christian. Saya Adrian Patanaraya. Dan saya Fatia Cetasika saja. Nah, kali ini kami akan membahas yang pertama, awal mula dari Gua Talo. Yang kedua, sejarah berkembangnya Gua Talo. Yang ketiga, bukti berdirinya Gua Talo. Dan yang terakhir, mundurnya Gua Talo. Dan kesimpulan. Awal mula Gua Talo. Gua Talo adalah kerajaan yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri pada abad ke-14 Masehi. Tidak banyak catatan yang mendokumentasikan awal berdirinya kerajaan ini. Berdasarkan kitab negara Pertagama, awal mulanya kerajaan Goa ditandai dengan bergabungnya 9 desa dan membentuk suatu pemerintahan. 9 desa itu terdiri dari Ponggolo, Pakiung, Samata, Parang-Parang, Tata, Agam Jene, Isei, Kaling, dan Sero. 9 desa itu disebut sebagai Bate Salapang, yang artinya 9 panji. Raja pertama Gua Talo adalah Karaeng Bayo dan menikah dengan seorang wanita bernama Tumanurung. Pada masa Raja ke-6, pernah tangkal opik kerajaan Goa dibagi dengan 2 untuk anak-anaknya kerajaan Goa diberikan kepada Batu Goa, sedangkan Karaeng Lorizoro diberi wilayah Taro untuk membangun sebuah kerajaan baru. Sayangnya dalam waktu-waktu berikutnya pertikaian melanda kedua kerajaan tersebut. Nah, dalam perkembangannya, kerajaan Goa berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Bulukumba, Selayar, Panaikan, dan Mandele. Baru pada Raja ke-9, Goa Daeng Matanre, Karaeng Tumparisi, Kalona, perdamaian tercapai antara Goa dan Talo. Dan perdamaian itu diikuti dengan penyatuan kekuasaan sehingga namanya itu berubah menjadi Gua Talo. Sejarah berdirinya Gua Talo. Gua Talo berkembang menjadi kerajaan maritim dengan memanfaatkan daerahnya Gua Talo untuk menjual rempah-rempah melalui perdagangan internasional. Pelabuhan Gua Talo ketika itu menjadi tempat pelayaran internasional berbagai bangsa itu datang ke sana. Dan Gua Talo ini sempat menjadi tempat persinggahan dari pelayaran Sumatera, Jawa, Maluku, dan beberapa catatan sejarah mendokumentasikan bahwa pada masa kekuasaannya, yaitu Raja ke-10, Tuni Panggala, telah terdapat beberapa kampung muslim yang dihuni para pendatang dari Campak, Minangkabau, Johor, dan petani Raja Tuni Panggala itu berkuasa dari tahun 1546 hingga 1565. Bukti berdirinya kerajaan Gua Talo. Yang pertama, pastinya ada kerajaan Gua Talo. Yang kedua, ada benteng Opu Sumba. Yang ketiga, ada Masjid Baitur Rahman. Yang keempat, ada makam Sultan Hasanuddin. Mundurnya Gua Talo. Gua Talo yang pelayaran dan rempah-rempahnya begitu berkembang pun tidak lepas dari incaran VOC. Sehingga pada masa-masa awal Sultan Alauddin berkuasa, putusan VOC datang ke Gua Talo untuk meminta hak monopoli perdagangan. Sultan Alauddin yang pada saat itu menjadi Raja Gua Talo tentu saja menolak permintaan ini. Meskipun gagal melakukan misinya di Gua Talo, namun VOC belum berani melakukan serangan terbuka. VOC memilih perang terbuka dengan Eropa lainnya, Portugis, untuk merebut dominasi di Jazirah Maluku. Hingga pada tahun 1660 yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, terjadi ketegangan antara VOC dan Gua Talo. Dan di tahun itu pula terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Arum Palaka yang merupakan bangsawan dari kerajaan Bone. Pada saat itu, pelabuhan Somba Umpu diserang oleh VOC dan Arum Palaka dan memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian perdamaian. Tahun 1666 terjadi peperangan kembali dari pihak Gua Talo melawan Arum Palaka dan VOC, dan pada saat itu pihak Gua Talo sendiri menerima kekalahan telak sehingga terpaksa menandatangani perjanjian yang bernama Bongaya yang isinya pemberian hak monopoli perdagangan dan menyerahkan sebagian wilayahnya. Dan pada April 1669 Gua Talo sendiri diserang oleh VOC dari berbagai arah dan berhasil menurunkan Sultan Hasanuddin dari tahta. Perjanjian Bongaya membuat Gua Talo kehilangan kedaulatannya. Jadi kita masuk ke simpulannya. Kerajaan Gua Talo mendapatkan perkembangan yang sangat maju di zaman Sultan Hasanuddin. Namun di sisi lain, awal kejatuhan dari kerajaan Gua Talo terjadi di tahun tersebut.
hasil kerjasama dan politik adu domba dari VOC dengan pemberontakan bangsawan Bone berhasil memaksa kerajaan Goa Talor runtuh perlahan-lahan. Sekian presentasi yang kami sampaikan dari kelompok Goa Talor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan namo buddhaya.